Ya, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Jadi, masih di serial Golang in Advance ya. Kita masih lanjut solid programming di bahasa pemrograman Go. Prinsip berikutnya adalah L ya, di bagian solid, SOLID. Sekarang kita masuk ke bagian L ya, Liskov Substitution Principle, atau gue singkat sebagai LSP aja ya biar gampang ya. Nah, jadi LSP ini bilang kalau setiap superclass gitu ya di dalam sebuah bahasa pemrograman itu dapat digantikan dengan subclassnya atau anak-anak kelasnya gitu ya tanpa mempengaruhi kebenaran program, teman-teman. Ya gampangnya sih tanpa bikin error gitu ya. Jadi ketika kita pengen ganti apa namanya antara subclassnya gitu ya, itu nggak boleh terjadi error, teman-teman. Oke, karena kita masukin apa namanya superclass as a parameter gitu ya. Kebayang maksudnya ya. Nah, again teman-teman, ini gue disclaimer dulu ya, karena Golang itu apa namanya minim sekali sifat inheritance gitu ya, ya walaupun ada secara tidak langsung ada gitu ya, struct compositions kan namanya kan kalau di Go itu. Nah, cuman tidak mewarisi sifat tanda kutip tidak mewarisi sifat inheritance di bahasa pemrograman lain seperti di Java gitu ya, ada abstract class gitu di C++ juga gitu. Nah, itu Golang nggak punya itu, teman-teman. Punyanya adalah generic gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin generic struct gitu, dan struct compositions gitu ya. Jadi nggak secara apa namanya nggak secara langsung mengadopsi inheritance di Go ini, teman-teman. Ya. Nah, contoh yang pengen gue lakukan adalah sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita sudah melakukan LSP di contoh OCP sebelumnya ya. Jadi kita kan passing order kalkulator ini kan, ya kita bikin satu function. Kalau teman-teman lihat ya di invoice.go di method standar invoice ya, kita panggil kalkulator itu dengan parameter interface-nya kan. Nih lihat, order kalkulator kan interface ya, ini adalah interface-nya. Oke, artinya apa bang? Artinya kita bisa ganti gitu ya, kita bisa ganti jenis kalkulatornya gitu ya, asalkan dia mengimplementasi method order kalkulator. Kalau kita balik ke kalkulator ya, order kalkulator itu adalah sebuah interface yang harus mengimplementasi calculate total price, menerima sebuah parameter ya, satu parameter yaitu order, dan mengembalikan nilai float 64 ya kan. Berarti maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua struct ya, semua struct di Go yang mengimplementasi calculate total price ini gitu ya dengan parameter order dan mengembalikan float 64 ini bisa kita passing ke dalam generate invoice gitu. Kebayang ya? Nah, ini bisa diganti-ganti. Contoh misalkan, kita udah punya beberapa modul ya ini kalkulator. Ya, ada discount calculator, ada new calculator, ada standard calculator, ada VIP calculator. Kalau kita balik ke main.go pada saat ini proses utamanya ya ceritanya ya. Mungkin kalau apa namanya teman-teman punya backend REST API gitu ya, bisa jadi ini di execute di logic proses backendnya gitu ya. Ini biar contohnya gampang, kita eksekusinya di main.go. Oke, contoh misalkan kita udah punya standar invoice ya. Nih lihat, standar invoice. Nah, di bawah kita generate invoice dengan menggunakan kalkulator new calculator ya kan. Taruhlah ini gua uncomment, teman-teman. Gitu ya. Terus di bawahnya kita masukin lagi invoice, generate invoice, masukin address dari ordernya gitu ya, terus masukin address dari call-nya. Oke. Nah, lihat teman-teman. Ini sesuai dengan prinsip LSP, Liskov Substitution Principle, yang bilang kalau superclass bisa diganti dengan subclassnya tanpa mempengaruhi kebenaran program. Ya, lihat. Ini awalnya gue pas call 2, terus gue pas si call yang pertama nih, yang ini. Ya, jadi yang pertama gue generate invoice menggunakan new calculator gitu ya. Yang kedua, gue generate invoice menggunakan discount calculator. Lo bayangin ya bahwa generate invoice ini, order calculator ini adalah super class-nya gitu ya. Ya ingat ya, di Golang itu kan nggak ada ya konsep fully inheritance, itu kan nggak ada ya. Jadi kita kita dalam hal ini gitu ya, contohnya adalah order invoice ini adalah parent-nya gitu ya. Interface ini adalah parent-nya. Oke, nah ini kita ganti oleh anak-anaknya gitu ya, pakai cal2, which is anaknya juga ya kan. Discount calculator ini kan mengadopsi method calculate total price yang tadi kan. New calculator juga mengadopsi calculate total price dong. Ya, sama ya, berarti new calculator, discount calculator, standard calculator, VIP calculator adalah anak-anaknya kan, anak-anaknya dari order calculator ini kan. Ya, nah ini kita ganti nih dengan subclass-subclassnya. Kalau kita jalanin teman-teman, ini gue pisah dulu ya biar kelihatan ya separator.
Kalau gue jalanin, sorry, order discount calculator nggak ada, berarti ini, sorry, ini calculator saya, calculator, discount calculator, kan udah dipindahin ya. Oke, nah lihat, jadi sebenarnya kita sudah mengadopsi LSP teman-teman, List Cost Substitution Principle. Jadi kita bisa mengganti apa namanya, kita bisa saling tukar ya, kita bisa saling tukar subclass yang satu dengan subclass yang lain tanpa mempengaruhi kebenaran program, tanpa ada error gitu ya. Jadi ini kita tukar nih, awalnya generate invoice pakai cal2 gitu ya, pakai new calculator, terus yang kedua kita generate invoice pakai si cal, pakai si discount calculator. Nah lihat, programnya masih jalan normal dan sesuai dengan ekspektasi ya kan. New calculator itu mereturn selalu 0, nih lihat totalnya 0. Kalau discount calculator itu dikurangin diskon kan 50% kan. Nah ini 2,5 tambah 3.000 kan 5.500 ya. Dibagi 2, 2.750. Berarti sudah sesuai. Oke, ini list cost substitution principle. Berikutnya kita akan belajar bagian I ya.